Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Pada pagi ini kami bersama-sama diberikan kesempatan untuk kami dapat memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih untuk semalam-malaman Engkau menjagai kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih juga untuk hari yang baru. Engkau layak untuk kami sembah, Engkau layak untuk kami tinggikan. Biarlah segala pujian, ucapan dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Dan pada pagi ini biarlah segala puji-pujian yang sudah kami nyanyikan untuk Engkau berkenan atas pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar kami dapat memahaminya dengan baik. Dan tentunya kami diberi kemampuan untuk bisa menjadi pelakunya. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pada pagi ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita kedatangan beberapa tamu saudara-saudara ya, ada yang dari Cepu, ada yang dari Solo, dan ada yang dari Jogja. Saya minta tolong yang dari Cepu mana? Bisa berdiri di tempat? Oh, di belakang sana ya, puji Tuhan. Nah, ini dari Cepu, Bapak Trijaya bersama dengan Ibu Yeti. Kemudian dari Jogja, ini ada 7 orang ya. Di sebelah mana yang dari Jogja? Bisa berdiri? Ya, di sebelah sana di belakang. Tolong kasih salam yang ada di samping kiri kanannya. Bapak Yahweh memberkati, senang sekali bisa bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian dari Solo, ya, dari Solo ada 8 orang di sebelah mana ini? Yang dari Solo, iya, puji Tuhan, kasih salam sebelah kiri kanannya. Bapak Yahweh memberkati. Iya, ini ada Bapak Yosi dari Solo. Nah saudara-saudara, tentu kita ingin dengar ya, kenapa mereka ini jauh-jauh datang kemari. Saya kasih kesempatan untuk Pak Yosi bisa maju ke depan sedikit memberikan kesaksiannya. Silahkan Pak, maju ke depan sini. Terima kasih. Selamat pagi. Shalom semua. Oke, terima kasih. Kalau kami boleh berada di tempat ini semua karena kasih setia dan anugerah daripada Bapak Yahweh, di mana kami sekeluarga boleh mengenal akan nama Bapak yang luar biasa. Boleh memperkenalkan diri, nama saya Yosi Donovan, kami dari Solo. Saya bersama istri dan 4 anak saya. Ya, istri saya Ibu Nurul Setianingsih, boleh bangkit berdiri Bu. Ya, ini istri saya. Mungkin kalau dengar namanya Nurul, ya pasti nama Nurul kita tahu dari seberang, karena memang istri saya dulu bukan beragama Kristen, ya, karena beliau dari seberang. Kemudian 4 anak saya, Otniel Calvino Kester, Moses Valentino Kester, Miguel Stevenson Kester, dan Javier Noah Rizal Kester. Saya sangat bersyukur, juga terima kasih kepada Pak Lukas
Ya, sebetulnya kalau dikatakan Pak Lukas katakan jemaat YouTube, karena kami mengenal nama Bapak Yahweh, kita dari YouTube. Sebelumnya kita benar-benar sama sekali tidak pernah kita mengenal nama Yahweh. Setelah kami mengerti betapa hebat dan ajaib nama Yahweh, ya, selama dulu kita bergereja, kita tidak pernah kita mendengar nama Yahweh. Saya begitu terkagum-kagum dan betapa hebat dan ajaib nama itu, karena YHWH Yod-He-Wo-He. Ternyata ada piktograf ya di dalam bahasa Ibrani, di mana nama Yod-He-Wo-He Yahweh di sini menunjukkan Behold hand, behold nail. Jadi dari nama Yahweh saya bisa melihat siapa yang akan menyelamatkan saya. Siapa sang juru selamat yang mati di atas kayu salib. Dan hebatnya saya dulu hanya tahu ketika Yeshua HaMasyiah dia mati di atas kayu salib, saya hanya tahu di atas hanya ada tulisan INRI. Ya, karena kita tahu kalau ada salib itu ya, atasnya cuma INRI. Enggak taunya ternyata ada 3 bahasa, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Dan saya sangat heran ketika saya melihat di dalam bahasa Ibrani, ya, di situ tertulis Yeshua Hanatsri Wamelek Hayudim. Ketika saya tahu huruf depannya dari Pak Lukas juga, huruf depan dari Yeshua Hanatsri Wamelek Hayudim YHWH Yod-He-Wo-He. Di situ saya begitu heran, saya takjub. Dari nama Yahweh kita bisa tahu siapa yang mati di atas kayu salib, Yeshua, ya. Kemudian ketika Yeshua mati di atas kayu salib, dia akan menunjukkan dirinya bahwa saya ialah Yahweh yang menyelamatkan kita semua. Ya, jadi kita sangat bersyukur, jemaat di sini. Saya rasa Anda sangat bersyukur karena Anda punya gembala yang luar biasa. Kami jauh-jauh datang dari Solo, kami di tempat ini, kami ingin ikut baptisan pembaruan karena saya melihat kekristenan kita akarnya dari Ibrani, ya. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, kita tidak mengenal nama A, kita mengenal nama Yahweh. Dan satu-satunya juru selamat di atas muka bumi ini adalah nama Yahweh. Demikian kesaksian saya malam pada hari ini. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Baik, saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ini ada penyerahan anak dari Cepu, ya. Karena di dalam kitab suci itu tidak pernah ada seorang anak yang dibaptis. Ya, jadi kita kembali ke kitab suci, saudara, bukan mengikuti apa kata gereja, apa kata institusi, tetapi kita mengikuti apa kata kitab suci. Pada waktu Yeshua dulu masih bayi, Yeshua tidak dibaptis, tetapi dia diserahkan. Dan pada waktu itu kita lihat ada Imam Simeon yang menjadi imam pada waktu itu. Kenapa kok anak kecil tidak perlu dibaptis, saudara? Karena di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukumkan. Nah, anak kecil itu mereka belum ngerti tentang percaya. Maka anak kecil itu imannya nebeng dari orang tuanya. Jadi anak kecil itu hanya diserahkan saja. Dan sakramen penyerahan ini nampaknya sederhana, saudara-saudara. Tetapi betul-betul anak itu ada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa.
kami pernah punya pengalaman, yang mungkin banyak yang belum tahu, ada seorang jemaat yang punya bayi dan diserahkan di tempat ini. Nah, pada waktu itu orang tuanya itu kontrak di salah satu desa, saya nggak perlu sebut nama desanya, dan ternyata setiap orang yang kontrak di situ bayinya pasti mati, saudara. Nah, pada suatu hari saya dipanggil, ditelepon malam-malam, karena anak ini nangis dari siang tidak berhenti-berhenti. Lalu saya datangi ke sana, ternyata anak ini sedang akan dibunuh oleh genderuwo, ya, karena rumahnya itu di bawah pohon bambu, ya, di hutan bambu, dan itu banyak setannya, saudara. Dan setiap orang yang kontrak di rumah itu, yang punya bayi selalu mati. Tetapi bayi dari jemaat kita ini, dia tidak mati, cuma ketakutan saja. Nah, waktu itu kami datang bersama dengan orang-orang pastori, saya datang ke sana, saya berdoa, dan saat itu bayinya menjadi tenang kembali dan setannya pergi. Jadi nampaknya sepele, tetapi penyerahan anak ini memiliki dampak yang luar biasa di dunia alam supranatural. Nah, untuk itu saudara-saudara, ini Bapak Trijaya, ya, bersama dengan Ibu Yeti, dia dikaruniai 2 anak, yaitu Ezra Stefani Nugraha 16 bulan dan Gabriela Maikasi Nugraha 5 tahun. Nah, kita akan serahkan di hadapan Tuhan supaya Bapak Yahweh memberikan perlindungan. Kami persilahkan bisa maju ke depan. Mana Pak Trijaya? Oh, lewat sana. Sudah ke sini atau belum? Oh ya, mari silahkan, mari ke sini, Pak. Kita akan doakan untuk Ezra Stefani Nugraha, silahkan naik ke atas. Kita akan putuskan penyerahan anak di masa lalu. Oke, kita akan berdoa ya. Yang kedua, Gabriela Maikasi, ya, Maikasi Nugraha. Mari saudara-saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa untuk 2 putri cantik ini. Kita berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, pada pagi ini saya berdoa untuk kedua putri yang bernama Ezra Stefani Nugraha dan Gabriela Maikasi Nugraha. Mereka dahulu pernah diserahkan dengan nama yang salah, yaitu nama berhala. Hari ini saya membatalkan semua penyerahan itu di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruach HaKodes. Saya putuskan kedua anak ini dengan nama Allah, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, putus. Dan hari ini saya serahkan kedua putri ini menjadi milik Bapa Yahweh sampai selama-lamanya. Dari sejak sekarang ini tidak akan pernah ada kekuatan lain yang berhak untuk menjamah anak-anak ini. Hanya kekuatan-Mu semata-mata. Nah, oleh karena itulah ya Bapa, pada pagi hari ini
kami persembahkan tubuh jiwa rohnya di dalam tangan Tuhan. Jikalau mereka berdua sudah masuk dalam usia sekolah, dan jikalau Yeshua HaMasyiah belum datang, maka mereka berdua akan memiliki hikmat melebihi dari semua teman-temannya dan memiliki kepandaian di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan, dan saya serahkan kedua anak ini di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kedua orang tuanya, yaitu Bapak Trijaya bersama dengan istri, akan Engkau pakai menjadi alat Tuhan untuk mendidik kedua anak ini sesuai dengan iman yang berakar dari Ibrani. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasyiah kami sudah berdoa. Amin. Selamat ya. Selamat, Bapak Yahweh memberkati. Puji Tuhan. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ya. Sebentar rombongan dari Solo akan masuk baptisan pembaharuan. Karena baptisan itu adalah metrai kepemilikan. Dulu seseorang dibaptis dalam nama siapa? Nah, itu harus diperbaiki, diluruskan. Karena kita sudah mengenal Tuhannya orang Israel. Saya tadi diberi kabar bahwa sore nanti akan datang juga dari Semarang yang juga akan masuk dalam baptisan pembaharuan. Kita tunggu saja sore nanti, saudara-saudara. Nah, untuk itu saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita. Mari kita akan buka di dalam kitab Samuel Alef pasal 17 ayat 1 sampai 11 dan disambung dengan ayat 40 sampai 51. Sambil saudara mendengarkan saya membaca, saudara perhatikan gambar ini, saudara. Peristiwanya terjadi di sini, di lembah Elah namanya. Sangat menarik sekali ketika kita membicarakan pertempuran antara Daud dan Goliat. Saya sangat senang kisah ini karena di dalamnya mengandung sisi heroik yang luar biasa, sisi heroik yang dahsyat sekali. Karena bangsa Israel ketika berhadapan dengan orang Filistin, mereka tidak berkutik, tetapi hanya satu orang, yaitu Daud, ternyata mampu mengalahkan Goliat. Nah, untuk itu saya akan bacakan. Saya tidak akan baca seluruh ayat-ayat yang ini, saudara-saudara, nanti saudara baca sendiri di rumah agar supaya tidak terlalu lama. Saya akan bacakan saja yang saya pikir perlu saya baca. Di dalam Samuel Alef atau 1 Samuel 17 ayat 1 dan seterusnya. Dan orang Filistin telah mengumpulkan tentara mereka untuk berperang, dan mereka berkumpul di Sokoh di tanah Yehuda. Saudara lihat gambar ini, di Sokoh di tanah Yehuda itu berarti di sini nih. Ini rombongan Filistin itu ada di sini, ya, di Sokoh. Dan mereka berkemah di antara Sokoh dan Azeka di Efes Damim. Nah, ini Azeka dan Efes Damim ada di sebelah sini, berarti di sini nih, ya, di sebelah sini. Dan Saul serta orang-orang Israel telah berkumpul dan berkemah di lembah Elah. Ini lembah Elah di sebelah sini, ya, tentaranya itu di sebelah sini. Dan mereka mengatur peperangan untuk menghadapi orang Filistin. Dan orang Filistin berdiri di atas gunung di sebelah sini, dan orang Israel berdiri di atas gunung di sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka.
Dan seorang petarung muncul dari perkemahan Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta dan 1 jengkal, dan topi tembaga ada di kepalanya, dan dia mengenakan baju zirah yang bersisik, dan berat baju zirah itu 5.000 sikal tembaga, dan suatu tutup tembaga ada pada kakinya, dan lembing tembaga di antara kedua bahunya, dan gagang tombaknya seperti balok tukang tenun, dan mata tombaknya itu seberat 600 sikal besi, dan pembawa perisai berjalan di depannya. Dan dia berdiri lalu berteriak kepada barisan Israel serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu datang keluar bersiap-siap untuk berperang? Bukankah aku ini seorang Filistin, dan kamu adalah hamba-hamba Saul? Pilihlah seorang bagimu dan biarlah dia datang kepadaku. Jika dia sanggup berperang melawan aku dan menghajar aku, maka kami akan menjadi budak-budakmu. Namun jika aku dapat menang atas dia dan menghajar dia, maka kamu harus menjadi budak-budak kami dan harus melayani kami." Dan orang Filistin itu pun berkata, "Aku menantang barisan Israel pada hari ini. Berikanlah seorang kepadaku dan kami akan bertarung bersama." Dan Saul serta seluruh Israel mendengar kata-kata orang Filistin itu, lalu mereka menjadi patah semangat dan sangat ketakutan. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara, di sini kita sudah memiliki satu gambaran. Orang Israel kumpul di sebelah sini, tentara Filistin ada di sebelah sini. Sementara dari sini muncul raksasa Goliat. Kalau saya gambarkan dengan bahasa sekarang, raksasa itu memberikan sebuah tantangannya begini, saudara. "Ayo, kalian katanya orang hebat, kita berantem 1 lawan 1. Kalau kamu bisa ngalahin saya akan jadi budak kamu. Tapi kalau kamu tidak bisa mengalahkan saya, maka kamu harus jadi budakku. Ayo, silahkan maju, siapa di antara kalian yang kuat? Katanya kalian punya Yahweh, ayo maju sama saya. Kita berantem 1 lawan 1. Ternyata bangsa Israel tidak ada satupun yang berani maju, saudara. Bahkan bangsa Israel itu ibarat seperti tikus yang kejebur got, dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia hanya pasrah. Lalu apa yang dilakukan oleh Saul setiap hari di medan perang? Kalau saudara membaca kisahnya, maka Saul tiap pagi dia kumpulin orang baris di sebelah sini. Ya, mungkin saya bayangkan gini, ayo sekarang kita baris. Wah, baris mereka. Sementara baris, pakaiannya lengkap dengan pakaian perang, mereka kumpul, sementara Goliat itu nantang terus dengan teriak-teriak. Mereka cuman baris saja, dijemur terik panas matahari. Sore hari mereka kembali lagi kumpul masuk ke dalam kemah di sini. Nanti pagi hari baris lagi di sebelah sini. Sore hari kumpul lagi di sini. Mereka orang Filistin ini teriak-teriak, "Ayo, katanya kamu hebat punya Tuhan. Mana buktinya? Ayo dong maju." Bangsa Israel cuma baris bubar, baris bubar, dan itu tidak tanggung-tanggung. Selama 1 bulan penuh mereka berhadapan cuman baris bubar, baris bubar. Bukankah kita juga modelnya seperti itu, saudara? Kita kalau berhadapan, kalau kita masih ada di Kehilat, wah kita teriaknya itu luar biasa. Aku punya iman,
aku pasti menang. Tapi begitu menghadapi masalah, apalagi masalahnya segede Goliat, waduh, mereka langsung mengkeret, langsung mundur dan lari, saudara. Lalu kalau kita baca ayat selanjutnya, datanglah Daud. Dikatakan wajahnya kemerah-merahan, ganteng. Dan pada waktu itu Daud datang, itu sebetulnya karena disuruh oleh ayahnya Isai untuk memberi makan kakak-kakaknya. Bapaknya Daud, si Isai berkata, coba nak, kamu pergi ke medan perang, kamu lihat kakak-kakakmu, masa perang kok 1 bulan gak pulang-pulang, ada apa dengan mereka? Coba kamu bawa ini. Dia bawa rantangan, saudara, pergi ke medan perang. Nah, waktu Daud sampai di medan perang, dia melihat ada orang yang sedang bercekak pinggang sambil teriak-teriak. Daud dengar, wah ini kurang ajar ini. Siapa orang yang tidak bersunat ini berani menentang barisan Israel? Wah, Daud beda dengan Saul, saudara. Lalu kita tentu tahu kisahnya. Daud menghadapi Goliat. Sekalipun pada waktu itu Daud diberi pakaian resmi, pakaian tentara, tapi malah Daud tidak bisa bergerak, keberatan dengan pakaian itu. Sehingga Daud berkata, aku nggak butuh pakaian seperti ini. Aku akan hadapi orang Filistin yang tak bersunat ini, yang berani menentang barisan Israel. Lalu dia ambil ketapel, ya, dikatakan dalam kitab suci dia ambil umban. Lalu Goliat itu dihajar pakai batu melalui ketapelnya dan akhirnya Goliat mati. Goliat dipenggal kepalanya dan pasukan Filistin bubar, lari semuanya, saudara. Bangsa Israel menang. Pagi ini saya akan memberikan tema, materi saya adalah mengapa Daud mengalahkan Goliat kok pakai ketapel. Barangkali orang akan berpikir, karena Goliat sudah biasa menggunakan ketapel. Tetapi kalau kita lihat Daud itu ketika dia menggembalakan domba, dia tidak cuman pakai ketapel, tetapi dia juga membawa tongkat gembala untuk menghalau serigala atau mungkin kalau ada singa. Jadi yang perlu dipertanyakan adalah kenapa Daud mengalahkan Goliat menggunakan umban atau ketapel. Nah, pada pagi ini saudara, saya akan ajak untuk kita bersama-sama mempelajarinya. Saya sangat tertarik sekali dengan kisah ini. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara lihat di sini. Perhatikan ayat 10, 11, 16, 21, 24, 25. Saya akan bacakan untuk saudara, ini menarik sekali ayat-ayat ini ya. Coba saya bacakan untuk saudara ya. 10, 11, 16, 21, 24, 25. Dan orang Filistin itu pun berkata, aku menantang barisan Israel pada hari ini. Berikanlah seseorang kepadaku dan kami akan bertarung bersama. Dan Saul serta seluruh Israel mendengar kata-kata orang Filistin itu, lalu mereka menjadi patah semangat dan sangat ketakutan. Dan orang Filistin itu mendekat pada pagi dan sore hari dan menampakkan dirinya selama 40 hari. Ya, 40 hari, maaf bukan 30 ya, 40 hari. Dan orang Israel maupun orang Filistin mengatur dalam barisan tempur
agar barisan berhadapan dengan barisan. Dan pada waktu mereka melihat orang itu, semua orang Israel lari darinya dan sangat ketakutan. Dan orang Israel berkata, "Sudahkah engkau melihat orang yang tampil maju itu? Sebab ia telah datang untuk mempermalukan Israel. Dan sebenarnya raja akan menjadikan kaya orang yang mengalahkan dia dengan kekayaan yang melimpah. Dan dia akan memberikan anak perempuannya kepadanya. Dan raja akan membuat kaum keluarganya memiliki kebebasan di Israel." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bangsa Israel ditantang, dilecehkan, tapi ketakutan. Akhirnya apa? Saul bikin sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat ini akan dijadikan menantunya dan diberi kekayaan. Waduh, sekarang ada sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan akan dikasih anaknya, jadi menjadi menantu raja. Senang nggak kira-kira saudara? Senang sekali ya, dikasih seorang istri. Saul sudah mata gelap. Dia tidak peduli lagi nanti menantunya wajahnya macam apa. Apakah itu wajahnya ganteng atau wajahnya jelek, nggak peduli. Yang penting orang Filistin ini kalah, dia mengangkat derajat hidupku. Dan ternyata saudara, tidak ada satupun orang yang berani maju. Kemudian mereka, kalau kita perhatikan saudara, mereka itu menyembah Tuhan yang sama. Bangsa Israel menyembah Tuhan Yahweh, bukan? Saul juga menyembah Tuhan Yahweh. Tetapi Daud berani menghadapi Goliat. Sama-sama menyembah Yahweh di tempat yang sama, tapi reaksi mereka dalam menghadapi tantangan itu sangat berbeda. Nah, ini saudara, coba kita lihat di ayat 32 dan 33. Lalu Daud berkata kepada Saul, "Biarlah tidak satupun semangat manusia yang runtuh karena dia. Hambamu ini akan pergi dan akan bertarung dengan orang Filistin itu." Dan Saul berkata kepada Daud, "Engkau tidak akan sanggup pergi kepada orang Filistin itu untuk bertarung dengan dia, karena engkau masih muda dan dia adalah prajurit perang sejak masa mudanya." Saudara lihat, ketika ada orang yang memiliki keberanian, keberaniannya itu ditindas oleh Saul. Harusnya Saul itu bersyukur ada seseorang yang mau maju menghadapi Goliat. Dan yang Daud lakukan adalah dia menghadapi Goliat bukan karena sayembaranya si Saul, bukan. Daud tidak terpengaruh sama sekali dengan sayembara itu. Nanti dia mau dikasih istri atau tidak, dia tidak peduli. Yang dipikir oleh Daud adalah, ini orang kafir kurang ajar luar biasa, berani-beraninya menentang barisan Israel. Nah saudara, disinilah kita melihat adanya satu perbedaan. Sementara Saul hanya tertunduk lesu, sedangkan Daud berani maju. Ini menjadi sebuah gambaran ketika kita berhadapan dengan masalah segede Goliat. Apa yang saudara hadapi? Apakah semua penyembah Yahweh itu selalu menang? Ternyata tidak, saudara. Banyak saya memiliki teman-teman yang ketika berhadapan dengan masalah, belum maju melangkah, dia sudah kalah mental terlebih dahulu. Karena melihat gedenya masalah, sehingga Tuhan itu jadi nampak kecil.
Nah, saudara yang terkasih, pada pagi ini ayo kita bersama-sama belajar. Belajar untuk tidak melihat besarnya masalah yang saudara hadapi. Tidak peduli saudara masalah keuangan, masalah keluarga, atau masalah apa saja. Tetapi lihatlah besarnya Tuhan yang kita sembah. Dia pencipta alam jagat raya ini. Amin. Kalau kita sudah terbiasa melatih, saudara akan selalu tampil sebagai pemenang. Daud memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan, sementara Saul itu tidak. Saul ini hanya berpikir hanya dari kata orang saja, tapi relationship, hubungan antara kita dengan Tuhan, itulah yang membedakan kita bisa menang menghadapi Goliat akhir zaman, atau kita akan menjadi seorang pecundang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat bahwa ucapan yang pertama kali keluar pada saat tantangan rumah tangga atau ekonomi, kebetulan mungkin kontrakan saudara habis, yang pertama kali muncul reaksi manusia biasanya, wah celaka aku. Yang dipikirkan adalah hal-hal yang negatif. Tapi hari ini, dari materi yang saya sampaikan, saya ingin melatih saudara untuk membiasakan diri ketika berhadapan dengan masalah apapun juga. Jangan pernah berpikir dan mengucapkan kata-kata negatif. Kalau saudara membaca di dalam kitab Raja-Raja atau kitab Melehim, saudara-saudara, saudara akan menemukan, ya ini ada sebelumnya ya. Di sini kita melihat di kitab Melehim Bet pasal 6, 15, 16. Di situ ada kisah tentang Nabi Elisa yang dikepung oleh tentara Aram. Pertama kali yang muncul dari mulut Gehazi, pembantunya, dia berkata, celaka tuanku. Nah, ini ucapan-ucapan yang seperti ini yang tidak boleh muncul dari mulut kita. Sekarang ini ayo kita berpikir dan meyakini bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, dan Yakov adalah Tuhan yang takkan pernah bisa dikalahkan dengan cara apapun juga. Hari ini saya tidak tahu masalah saudara apa, tetapi saya beritahu, camkan baik-baik kata-kata saya, bahwa Tuhanmu jauh lebih dahsyat dari masalah yang saudara hadapi. Haleluya. Jadi jangan pernah kita berkecil hati atau kita membiasakan diri berkata celaka aku. Orang Jakarta bilang mampus gua. Orang suka ngomong begitu dengan mudahnya, saudara. Belum apa-apa sudah divonis kalah. Apa bedanya dengan Saul? Ketika Daud akan berperang, dia bilang, aku hadapi setan ini. Aku nggak pernah takut dengan orang yang segede itu. Saul langsung bilang, oh kamu nggak mungkin. Dia seorang militer loh. Dia berlatih dari kecil. Kamu nggak bisa ngalahin mereka. Lawang berperang saja belum kok sudah divonis. Bukankah kita seperti itu, saudara? Kita seringkali memvonis diri sendiri. Aku mesti kalah. Yang penting coba dulu, betul saudara? Ya, coba dulu. Jangan belum apa-apa sudah ngaku kalah. Ya. Maaf kalau saya bicara masa lalu, saudara. Saya masa lalu itu kalau berantem saya nggak pernah berpikir aku kalah. Coba dulu. Ya, yang penting tanganku harus bisa mukul orang itu. Perkara nanti kalah atau menang urusan nanti. Yang penting lawan dulu. Nah, saya suka dengan polanya Daud, saudara. Lawan dulu. Lihat besarnya Bapak. Jangan belum apa-apa kita sudah mengkeret kalah.
Kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan, ya, Bilangan ini kitab Bemidbar pasal 14 ayat 28, di situ diberitahu untuk kita berani mengucapkan hal-hal yang besar karena Bapa Yahweh nanti yang akan memberikan pertolongan. Kita lanjut, saudara-saudara. Jangan seperti Eliab kakaknya. Ya, ini kakaknya Daud ketika didatangi, ya, di dalam kitab Samuel Alef 17 ayat 28, dia marah-marah. Maklum pada waktu itu lagi stres, saudara. Ditantang tiap hari, nggak bisa ngelawan, yang ada cuma marah-marah sendiri. Sama bukan? Ketika kita berhadapan dengan masalah, dan masalah itu belum selesai, yang ada dalam diri kita itu marah-marah tiap hari. Marah melulu. Saya nggak tahu hari ini siapa yang sering marah-marah. Bangun pagi belum apa-apa, gosok gigi aja belum, sudah marah-marah lagi. Ada nggak di sini yang suka marah-marah, angkat tangan? Nggak ada. Ya, oh nggak ada. Kalau di sini nggak ada ya. Tapi nggak, kalau di rumah mungkin, saudara. Ya, ngaku aja deh. Ya. Belum gosok gigi, bangun pagi buka mata, marah-marah. Ya, apa bedanya dengan si Eliab kakaknya Daud, saudara? Ya, padahal kalau orang marah-marah itu bisa menjadikan stres dan menimbulkan banyak penyakit. Kemudian apa? Dia meremehkan Daud. Dia berkata apa? Mengapa engkau datang? Tidak tahu kalau Tuhan bisa pakai orang sederhana, ya, seperti Daud, seorang gembala. Mereka datang, mengapa kamu datang? Terus dia katakan, pada siapa kambing domba yang hanya beberapa ekor, ya, 2-3 ekor diserahkan ke siapa? Jadi dengan kata lain, Eliab ini berkata, ini mah bukan bidangmu, kamu kan gembala. Kalau bidangku itu ini, peperangan tuh aku, karena aku tentaranya Raja Saul. Kamu kan bisanya cuma giring domba saja, kamu bisanya kasih makan domba, percuma deh, kamu pasti kalah lawan Goliat. Nggak usah macem-macem, itu jago perang loh, dari kecil dia berlatih. Kamu apa? Dilecehkan, saudara. Nah, ketika Daud ini ditindes mentalnya, baik oleh Eliab kakaknya sendiri maupun oleh Saul, apakah Daud terpengaruh? Tidak. Inilah perbedaan Daud dengan kita. Kita kadangkala kalau ada orang yang ngompori, masalahmu berat, waduh sudah deh kamu pasti begini, langsung kita jadi mengkeret, kehilangan kemampuan, saudara. Dan ternyata Daud bukan seperti itu orangnya. Begitu dia ditindes, dia katakan, akan aku buktikan, orang ini akan aku tumbangkan, aku akan berikan mayatnya pada burung-burung di udara. Hebat sekali. Saya suka dengan tipe orang-orang yang seperti itu, saudara. Ketika berhadapan dengan hal-hal yang nampaknya menakutkan, dia berani. Karena keberanian yang sesungguhnya itu adalah ketika menurut kewajaran orang itu layak untuk takut, tapi dia berani. Nah, itu keberanian yang sesungguhnya. Jangan belum apa-apa sudah mengkeret dulu, saudara. Nah, kalau saya katakan Eliab ini menggunakan konsep manusia, pakai intelektual dia. Tetapi kalau Daud konsepnya Tuhan, dia tidak akan melihat apa itu manusia, tapi yang dia lihat adalah Tuhanku adalah Tuhan yang dahsyat. Lagian kalau saudara lihat orang marah-marah, wajahnya apa enak sih dilihat nih, coba lihat nih, ya, nggak nyaman banget kan, saudara? Anak kecil juga, ini wajah imut-imut jadi jelek karena marah. Nah, itu sebabnya pagi ini, ayo kita bertanya pada diri kita masing-masing. Adakah masalahku segede Goliat?
Adakah orang-orang yang menghampiri aku bukan memberikan encouragement, ya, semangat, tetapi justru sebaliknya discourage, ya, menekan kita sehingga kita menjadi orang yang nggak lagi punya semangat. Apakah kita terpengaruh dengan orang-orang itu? Maka saya katakan berkali-kali, kalau engkau ingin menjadi orang sukses, bertemanlah dengan orang-orang yang berenergi positif. Kalau teman saudara energinya negatif, sudah dipastikan saudara akan menjadi orang yang kalah menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, apalagi ekonomi di zaman sekarang semakin sulit. Tetapi bukan berarti yang kita dengar itu sulitnya perekonomian, tetapi yang kita dengar adalah dahsyatnya Bapak Yahweh yang begitu luar biasa. Dia bisa memelihara hidup saudara dan saya oleh kekuatan tangan kuasanya yang maha dahsyat, yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kekuatan manapun di atas muka bumi ini. Jadi hari ini, ayo kita bangkitkan semangat kita, bahwa bersama dengan Bapak Yahweh, engkau pasti akan tampil sebagai pemenang. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Nah saudara, di sini saya lihat bahwa mereka semua sudah kalah, ya, sudah menyerah sebelum berperang. Sementara Daud tidak, karena dia percaya bahwa Yahweh itu hidup. Daud kembali melihat besarnya Bapa Yahweh. Saya latih pagi ini, saya tidak peduli sebesar apapun masalah yang kau hadapi, tapi saya katakan, camkan baik-baik, engkau pasti akan tampil sebagai pemenang bersama dengan Bapa Yahweh. Nah, kita kembali ke pokok yang menjadi pertanyaan kita tadi. Mengapa Daud memakai umban, memakai ketapel? Kenapa bukan senjata lain? Nah, ketapelnya zaman dulu itu seperti ini, saudara. Ya, ini buat dipegang tangan, batunya dimasukkan di sini, kemudian diumban begini. Jadi, kalau ini sudah diumban, semakin cepat itu berarti semakin kenceng daya serangnya. Enggak cuma diayun-ayun gini, pelan-pelan gini. Paling kalau diayun dilepas ya, keluduk sampai di situ. Tapi Daud menggunakan umban. Begitu Goliat itu menghampiri dia, bukannya dia mundur tapi hampir, ayo mati bareng sisan wis, ayo. Yang langsung dia umban, dung, langsung kena kepalanya. Dan kitab suci mengatakan bahwa Goliat akhirnya kalah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, mengapa Daud mengalahkan Goliat dengan ketapel? Nah, ini jawabannya, saudara. Kenapa Daud menggunakan ketapel? Saul itu adalah suku Benyamin, sedangkan Daud itu suku Yehuda. Perhatikan baik-baik. Saul adalah suku Benyamin, Daud adalah suku Yehuda. Nah, suku Benyamin itu hampir seluruhnya memiliki kepandaian khusus memainkan ketapel, memainkan umban, saudara. Kalau saudara membaca di dalam kitab Shoftim pasal 20 atau kitab Hakim-Hakim pasal 20 ayat 15 sampai 16, ayo kita baca sejenak, saudara, atau saya akan bacakan ayatnya. Shoftim 20 ayat 15-16, perhatikan baik-baik. Dan keturunan Benyamin menghitung sendiri jumlah mereka pada hari itu, yaitu dari kota-kota lain terdapat 26.000 orang yang bersenjatakan perang, belum termasuk penduduk Gibea yang mereka hitung sendiri sebanyak 700 orang pilihan.
Dari segala rakyat ini terdapat 700 orang pilihan yang kidal, dan masing-masing dari mereka dapat mengumban batu tanpa pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Jadi saudara, kehebatan suku Benyamin itu kalau dia memainkan umban, memainkan ketapel, dan dia menggunakan kidal tangan kiri, ya, berarti kalau begitu seharusnya Saul itu bisa lakukan itu, karena Saul adalah dari suku Benyamin, apalagi dia seorang raja, harusnya dia bisa lakukan itu. Tetapi saudara, keahliannya itu tidak berlaku sama sekali karena mentalnya sudah jatuh atas ucapan Goliat. Harusnya Saul yang lakukan itu. Apalagi pada waktu itu suku Benyamin itu terkenal orangnya agak tinggi-tinggi, saudara. Jadi ketika Saul ditantang, barisan Israel ditantang oleh Goliat, yang paling korban mental itu Saul, karena dia seorang raja dan tubuhnya agak jangkung. Harusnya dia berani tampil maju ke depan dengan kepandaian yang dia miliki, tetapi ternyata kepandaian itu tidak ada artinya ketika mental Saul sudah jatuh. Ini yang harus kita ketahui. Berapa banyak di antara kita yang memiliki kemampuan berbicara, tapi begitu melihat orang banyak gemeter. Saya seringkali meminta kepada seseorang untuk berdiri di panggung berhadapan dengan jemaat. Kadangkala saya punya teman ya saudara, dia seorang gembala. Saya bilang, ayo kamu khotbah di tempat saya. Tapi begitu sudah sampai di sini, dia grogi karena melihat orang yang banyak. Kemampuan dia yang sudah disusun di otaknya itu hilang, saudara, karena mentalnya jatuh. Saya jadi ingat diri saya sendiri. Ketika pertama kali seseorang meminta saya berdoa di sebuah persekutuan, seorang pendeta pembantu, dia berkata begini, mari kita nyanyi satu pujian, setelah itu nanti saya minta saudara Lukas akan berdoa. Saudara tahu begitu nama saya disebut, itu mata saya langsung gelap, saudara, gitu. Saya bingung, saya harus ngomong apa ini, karena saya melihatnya orang banyak, bukan melihat kepada Tuhan. Sama seperti ketika saya melihat orang banyak, saya jadi grogi, karena mentalnya sudah jatuh. Saya pernah didatangi oleh seorang lurah. Lurah ini cukup baik dengan saya, dan dia kalau diundang wali kota, dia selalu menemui saya dan berkata, Pak Pendeta, tolong saya didoakan. Ya kenapa Pak? Saya dipanggil Pak Wali, jadi saya agak grogi. Saya bilang, jangan grogi Pak, Bapak akan naik pangkat, tak gituin ya. Jadi orang itu kalau dipanggil orang yang lebih tinggi kedudukannya, atau seseorang yang kita rasa dia orang hebat, kita jadi grogi, mentalnya jatuh, saudara, karena dia tidak melihat dahsyatnya Tuhan. Makanya pagi ini saya latih saudara, jadilah orang yang bermental pemberani, jadilah orang yang bermental kuat. Apakah saudara menghadapi seorang pejabat tinggi yang sedang aktif, atau saudara menghadapi orang yang saudara anggap hebat, saudara harus berkata yang paling hebat itu hanyalah Bapa Yahweh.
Jadi tidak ada yang perlu membuat kita berkecil hati atau grogi. Jangan pernah, saudara. Karena kalau belum apa-apa engkau sudah grogi, kemampuanmu akan rontok seperti Saul. Dia seorang suku Benyamin yang pandai memainkan umban, tetapi kepandaian itu tidak lagi bisa dipergunakan. Tetapi David, dia justru menggunakan ketapel, menggunakan umban. Kenapa? Karena Tuhan ingin membuktikan melalui David bahwa orang yang tidak seharusnya dia bisa lakukan itu. Kebetulan David juga sering memainkan umban ketika berhadapan dengan singa. Dia pakai umban, singa itu pasti kalah, saudara. Nah, pada pagi ini mari kita belajar untuk kita memiliki keberanian di dalam setiap menghadapi tantangan. Yang penting kita benar. Prinsipnya itu, saudara. Nggak peduli saudaramu berhadapan dengan polisi kayak berhadapan dengan tentara kayak, yang penting benar. Itu saja. Selama kita benar pada jalur yang benar, tidak perlu ditakutkan. Amin. Karena kebenaran, kita hidup di dunia hukum, saudara. Di negara hukum. Yang penting aku benar, sesuai dengan jalur hukum. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah, ini tengkoraknya Goliat yang ditemukan, saudara. Yang sudah dikalahkan oleh Daud dan dipenggal lehernya. Nah, di sini Tuhan hendak menunjukkan bahwa sekalipun Daud bukan orang yang memiliki spesifikasi khusus tentang umban atau ketapel, tetapi bersama Bapak Yahweh semua dapat teratasi. Amin. Makanya saya katakan, kalau saudara berhadapan dengan masalah dan masalah itu tidak bisa diselesaikan secara logika, nggak usah pakai logika, pakai iman. Yakin pertolongan Tuhan itu pasti datang, sebesar apapun tantangan yang saudara hadapi. Nah, ini yang penting, saudara. Nah, sekarang kita melihat di sini ada sesuatu yang cukup menarik, saudara. Tadi Daud mengambil berapa batu? Halo? Tadi yang kita sudah baca, Daud ambil berapa batu? 5 batu, saudara. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa Daud mengambil 5 batu? Bukankah satu raksasa kalah dengan 1 batu? Tetapi saudara, kalau kita lihat, ya, memang ada 4 raksasa lagi yang dihadapi oleh Daud. Dan raksasa itu semua keturunan suku Gad, orang Gad, saudara. Orang Filistin, ya, orang Filistin di Gad. Dan raksasa yang dihadapi oleh Daud ini, itu masih saudara-saudaranya Goliat yang mati. Tangannya itu jarinya 6. Kalau kita kan jarinya 5, ya. Tapi raksasa yang dihadapi Daud, saudara bisa lihat ini di ayat-ayat ini, jarinya 6, tangannya kanan 6, kiri 6, kakinya kiri kanan 6, jadi 6 semua, saudara. Udah orangnya tinggi besar, jari-jarinya 6 lagi. Ada 5. Kalau saya perhatikan, banyak pendeta-pendeta yang memberitahu di dalam khotbah mereka bahwa 5 itu karena 1 batu untuk 1 raksasa. Memang nampaknya ada kebenarannya. Tetapi sebetulnya, saudara, kalau kita melihat, ini kan dari sisi pandang umum, 5 itu karena ada 4 raksasa lain. Tapi kalau kita melihat dari pola pandang perspektif Ibrani, maka penerangannya tidak seperti itu.
5 batu yang bisa mengalahkan Goliat dari perspektif Ibrani adalah 5 kitab Moshe atau Torah. Satu-satunya kitab yang tidak pernah memiliki versi kedua itu hanya kitab Torah. Kitab Injil yang kita miliki itu banyak sekali versinya, bahkan ada ribuan versi. Ada King James Version, ada New International Version, ada Dick Bible, macam-macam. Itu baru bahasa Inggris, belum lagi bahasa-bahasa yang lain, banyak versi. Tapi ada satu kitab yang sampai detik ini tidak pernah ada 2 versi, yaitu kitab Torah. 5 kitab Moshe, itulah simbol dari 5 batu yang dipegang atau dibawa oleh Daud. Artinya apa, saudara? Torah itu mampu mengalahkan setiap masalah dan tantangan seperti apapun. Dunia Kristen saat ini menentang Torah. Dianggap Torah itu tidak berlaku. Wah, kok enak sekali Torah tidak berlaku. Torah itu dianggap kejam. Saya katakan ini orang salah penafsiran. Torah sampai hari ini masih terus dipertahankan kemurniannya. Makanya ada yang namanya sofrim. Sofrim ini seseorang yang tukang menulis Torah. Dan itu dipertahankan sampai hari ini, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara pergi cari sofrim, saudara akan lihat bagaimana cara mereka menulis Torah, bagaimana mereka menghormati nama Bapa Yahweh. Jadi Torah itu betul-betul dipelihara. Tetapi dunia Kristen menolak Torah. Tapi anehnya, Bapak pendeta yang teriak-teriak menolak Torah kok mau terima perpuluhan. Itu aneh, saudara. Padahal perpuluhan itu Torah. Harusnya dia fair dong. Aku tolak Torah, aku tolak duitnya. Torahnya ditolak, duitnya diterima, nggak fair. Mereka hanya berkata, oh ini zaman kasih karunia, zaman anugerah. Kalau zaman anugerah bukan berarti Torahnya ditolak. Saya sering menggambarkan begini. Zaman anugerah itu ibarat seperti begini, saudara. Saudara kena tilang ya karena melanggar rambu lalu lintas. Sudah nggak pakai helm, nggak punya SIM, melanggar rambu lalu lintas lagi. Saudara harus kena penalti, kena hukuman. Tetapi datanglah seseorang yang mengatakan orang ini jangan dihukum, saya bayar. Ditebus orang ini, dibayar, saudara. Nah ini yang disebut anugerah. Tetapi apakah dengan orang ini sudah membayar dan saudara yang kena tilang itu bebas, berarti lampu lalu lintasnya dicopot? Dicopot nggak kira-kira? Ya tidak, rambu lalu lintasnya tetap. Saudara melanggar lagi ya kena penalti lagi, saudara. Jadi jangan kita anggap Torah itu tidak berlaku. Itu dunia Kristen itu antisemitik itu rohnya, saudara. Kalau orang mau fair, mau jujur, dia anti Torah, tidak boleh menghormati orang tua. Karena menghormati orang tua itu Torah. Tidak boleh mencuri itu Torah. Jadi kalau kita mau tunduk Torah, kita harus mengikuti aturan yang ada. Yesua itu adalah Torah kehidupan. Nah, kita lanjut lebih dalam, saudara-saudara. Siapakah Torah kehidupan itu? Tidak lain adalah Yesua. Di dalam kitab Yohanan pasal 14 ayat 6 ada satu kalimat yang dihilangkan,
yaitu Yeshua is the Torah living atau living Torah. Ya. Yohanan 14 ayat 6 dikatakan, akulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan Yeshua adalah Torah kehidupan. Yeshua menggenapi Torah bukan berarti setelah digenapi Torahnya tidak berlaku. Aneh sekali, saudara. Nah, sekarang kita lihat kata jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita lihat di sini ya, jalan, kebenaran, dan hidup, atau kebenaran, hidup, dan jalan. Kebenaran itu bahasa Ibraninya emet, hidup itu bahasa Ibraninya chai, jalan itu bahasa Ibraninya adalah derek. Kalau diambil huruf depannya saja, maka akan membentuk kata ehad. Ya, ani wa abi ehad anahnu. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi siapa sebetulnya 5 batu itu, saudara? 5 batu itu tidak lain adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Jadi ani abi ehad anahnu itu artinya aku dan Bapa itu adalah satu, saudara. Jadi Yeshua itu siapa sebetulnya? Yeshua itu siapa? Ya, Bapak Yahweh sendiri. Nah, di sini kita melihat 5 batu itu berarti menjadi simbol dari Yeshua sebagai Torah kehidupan. Dan Yeshua itu siapa? Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Betul ya, saudara? Kemudian kalau kita lihat di sini, kita lihat ini ada yang sering kali kita ucapkan, Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Ya, ini Shema Yisrael. Jadi 5 batu itu menjadi simbol dari Yeshua. 5 batu itu juga simbol dari Yahweh. Ada satu hal yang cukup menarik, saudara. Kata 5 itu. Kalau kita bicara tentang angka 5, ya, huruf Ibrani yang memiliki angka gematria 5 itu adalah huruf apa ini? Huruf He, ya. He itu artinya nafas hidup. He itu juga penyatuan antara memberi dan menerima. Jadi kalau saudara memberi, otomatis saudara akan menerima. He itu berarti juga hineni. Aku ada di sini, atau lihatlah, behold me, ya, lihatlah aku. Nah, ini hineni. He itu juga merupakan ekspresi dan pewahyuan. Ya, he itu representasi dari kata hafayah atau suatu pribadi. He itu hayah bentuk past tense, hoveh dalam bentuk present, dan hiyah dalam bentuk future. Ini bicara tentang waktu. He ini juga merupakan 5 level jiwa. Ada nefes, ada ruah, ada neshama, ada hayat, dan yehida. Saya sudah pernah menerangkan ini dulu, jadi saya tidak akan terangkan lagi. He itu adalah juga sebuah kehidupan. Kemudian saudara-saudara, angka 5, he itu juga merupakan anugerah
dari Bapa Yahweh dan kekuatan supranatural dari Yahweh. Ini angka 5. Jadi bukan asal ambil Daud. Ternyata ketika Daud mengambil 5 batu, itu menjadi sebuah simbol dahsyatnya Tuhan, saudara. Dan kembali lagi, kenapa menggunakan ketapel atau umban? Ketapel atau umban itu di dalam bahasa Ibraninya adalah kela. Kof ini bicara tentang kekudusan. Senjata ini ya, senjata ketapel ini bahasa Ibraninya adalah kela. Kof itu artinya kekudusan. Kita dengar kata kados itu kudus, depannya kof. Kemudian lamet, lamet itu berarti hati, atau lev itu hati. Saya sudah menerangkan kata kelev ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian ayin, ayin itu adalah mata. Jadi kalau kita melihat di dalam kitab Samuel Alef 17:50 dikatakan demikianlah Daud lebih kuat daripada orang Filistin itu dengan umban dan dengan batu, dan dia mengalahkan orang Filistin itu serta membunuhnya, dan tidak ada pedang di tangan Daud. Daud tidak menggunakan pedang, tapi menggunakan ketapel atau umban. Saya coba lihat di dalam bahasa Inggris, di situ ditulis dengan kata sling. Sling itu ketapel, saudara. Walaupun bentuk ketapel itu macam-macam. Ada yang bentuknya seperti Y begini ya, pasang ketapel itu untuk berburu burung atau berburu binatang. Tetapi ketapel yang dimiliki oleh Daud itu bentuknya seperti tali gitu ya, diumbankan. Nah, jadi dengan demikian saudara-saudara, maka kata kela itu memiliki arti mata Tuhan yang melihat hati kita yang ada dalam kekudusan. Ketika kita menjaga hati kita untuk tetap kudus, maka disitulah Tuhan menyatakan mujizatnya. Jadi hari ini sekali lagi saya beritahu kepada saudara, ketika saudara berhadapan dengan tantangan sebesar apapun, jangan pernah mundur, jangan pernah lari dari Tuhan, tapi percaya saja, yakini bahwa Tuhan yang saudara sembah itu bukan Tuhan yang punya mata tapi tidak bisa melihat, bukan Tuhan yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, tetapi Tuhan yang saat engkau berseru di tempat yang tersembunyi dan berkata, Bapa Yahweh, lindungilah aku, maka Dia akan datang dan menjadi pelindung di dalam kehidupan saudara, dan saya percaya saudara akan selalu tampil sebagai seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.